Betapa sibuknya kita ketika kita mengundang sahabat untuk buka puasa. Sibuk? Sibuk? Apalagi yang mau datang adalah sahabat kita yang sekarang sudah jadi gubernur. Sahabat kita yang sekarang sudah jadi menteri. Sahabat kita yang sekarang sudah jadi apalah. Kita menghargai orang biasanya karena jabatannya. Kalau sahabat kita yang datang ya biasa-biasa, jalan kaki, ya udahlah, pepes tahu. Ini sahabat ini dicari dulu kesenangannya apa. Betul. Jika perlu dibuka akun Facebooknya atau dibuka akun Twitternya, dicari dulu sebetulnya kesenangan dia itu apa. Karena kita ingin dia hadir. Dan ketika dia hadir tidak kecewa. Betul? Sebegitu sibuknya kita ketika kita mau menghadirkan dan mengundang seseorang manusia. Tetapi sedikit sekali manusia yang sibuk untuk mengkondisikan dirinya ketika dia mau mengundang Tuhan. Lalu dia duduk dan kemudian membaca Robbana, Robbana, Robbana. Sekian Robbana sudah diucapkan. Habis setelah itu selesai dan tidak pernah terjadi perubahan apa-apa. Ini sebetulnya yang perlu diwaspadai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa harus merasakan rasanya mati. Itu baru bisa dibahas. Kalau setiap yang berjiwa pasti mati, itu kedah dibahas. Bangkong, maut. Lauk, paeh. Betul? Manusia juga sama. Lahir jadi anak kecil yang lucu. Jadi remaja. Mulai kuliah. Bikin skripsi, tesis, disertasi. Jadi dokter. Neangan gawe. Sibuk. Setelah itu berkeluh kesah. Setelah itu kemudian, aduh, cara rapi abdi mah sibuk. Padahal kahayang manehna. Setelah itu ngumpulkan yang akan ditinggalkan. Betul enggak? Banyak. Setelah kumpul semua, pensiun. Setelah itu kemudian tua, sakit-sakitan, maut. Betul? Siklus kehidupan manusia begitu. Semua kalau lahir lucu. Pada pipinya juga pada lucu sekali. Lucu lagi kecil. Masih polos lucu. Kita juga dulu pada lucu ketika kecil. Sekarang siapa yang mau mencubit pipi kita? Apalagi sudah tua. Nggak ada lagi yang mau cubit. Waktu kecil aja banyak yang nyubit karena masih lucu. Jadi remaja cari kerja susah. Ngalamar itu ka dieu. Betul nggak? Banyak masalah. Betul nggak? Udah gitu ngumpulkan yang akan ditinggalkan. Setelah ngumpul semua, tua, sakit-sakitan, mati. Siklus kehidupannya gitu-gitu saja. Jadi tidak perlu dibahas. Kalau kullu nafsin za'iqatul maut diartikan setiap yang hidup pasti mati. Apa yang mau dibahas? Faktanya begitu kok. Tapi saya mau bahas kullu nafsin za'iqatul maut adalah setiap yang berjiwa harus merasakan rasanya mati. Beda. Oke, siapa yang berjiwa? Inilah tubuh. Yang berjiwa itu tubuh. Ini lihat, tubuh yang berjiwa. Sekarang tubuh kita sedang berjiwa. Sedang berjiwa. Artinya tubuh kita sedang dihuni oleh sang jiwa. Sebelum jiwa ini lepas dari tubuh, maka tubuh yang sedang berjiwa ini harus merasakan rasanya mati. Itu yang disebut dengan mati sebelum mati.
Karena hanya dengan tubuh inilah sang jiwa tahu jalan pulangnya kemana dia kalau mati. Ngerti sekarang? Ada pencerahan? Iya. Beda. Setiap yang hidup pasti mati, tidak perlu dibahas. Tapi setiap yang berjiwa harus merasakan rasanya mati. Ini perlu dibahas. Yang harus dibahas apa? Apa itu jiwa? Dan siapa yang berjiwa? Oh, ternyata jiwa adalah ruh kita. Siapa yang berjiwa? Yang tubuhnya sedang dihuni ruh. Berarti yang masih hidup. Nah, sebelum dia berpisah dengan jiwanya, dalam kehidupan ketika masih berjiwa, dia harus merasakan rasanya mati. Ketika dalam hidup merasakan rasanya mati, nanti jadi ulul albab. Setelah jadi ulul albab, dia bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dimanapun, kapanpun, meluncur dari mulutnya apa? Rabbana ma khalaqta hada. Mencapai pencerahan, dia senyum dengan kehidupan. Terima kasih ya Allah atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepadaku. Dia mengerti betapa berharganya hidup ini. Baik. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa harus merasakan rasanya mati. Inilah pentingnya nganjang kapageto. Inilah pentingnya mati sakjroning urip. Inilah pentingnya antal maut qoblal maut. Itu perintah Quran. Coba teruskan ayat berikutnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari berbangkit sajalah disempurnakan ujurahum. Jadi ketika seseorang itu sudah mendapatkan ilmu antal maut qoblal maut, lalu yang berjiwa ini merasakan rasanya mati, pada saat itu dia mengalami kiamat. Dan pada saat mengalami kiamat disempurnakanlah pahala. Apa tuh pahala? Bahasa Qur'annya ujurakum. Pahala. Ya? Ngerti pahala? Sudah tidak perlu dibahas lagi. Falahum ajruhum inda rabbihim, ya kan? Jadi pahala dari Allah yang paling agung tentu saja adalah Allah itu sendiri. Ya Allah, janganlah Kau masukkan aku ke dalam neraka itu, karena aku tidak akan sanggup. Tapi aku juga mungkin bukan ahli surgamu. Betul enggak? Ya Allah, jika ibadahku menginginkan nerakamu, masukkanlah aku ke dalam neraka itu dan bengkakkan tubuhku, biar aku saja di neraka itu. Ya Allah, jika ibadahku karena menginginkan surgamu, kasihlah surga itu pada orang yang menginginkannya. Tapi satu permintaanku ya Allah, jangan pernah Kau tutupi aku, agar aku senantiasa menatap kemuliaan wajah-Mu. Itulah pahala yang paling besar, menatap kemuliaan wajah-Mu. Kapan diberikannya pahala itu? Ini jelas Qur'annya. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Ketika kamu bisa mengalami kiamat. Kapan kiamat dialami kamu? Ketika kamu bisa mengalami kullu nafsin za'iqatul maut. Ketika yang berjiwa merasakan rasanya mati. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak bernapas, tidak bicara, tidak berpikir, kosong. Baru kiamat. Berikutnya apa? Subhanallah. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia orang-orang yang beruntung. Tidak menendang, tidak mencengkram, bersahabat, membiarkan dirinya mengalir, menyatu dengan kehidupan. Ikuti perputaran kehidupan.
damai dia dapat. Begitu damai, semua kejadian dia olah menjadi sesuatu yang mencerahkan dirinya. Bukan sekedar damai, tapi dia bisa mendamaikan yang lain. Kalau kita baru damai, itu baru tingkatan kedua. Kalau sudah mendamaikan yang lain, artinya kita sudah bisa mengolah semua kejadian yang terjadi pada diri kita dan diri siapapun menjadi bahan-bahan pertumbuhan untuk pencerahan. Itu luar biasa.